Peta Kota Kerajaan Mataram. Pusaka di Yogyakarta sangat beragam, termasuk yang ada di Kota Gede, bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam pertama yang didirikan pada pertengahan abad ke-16. Ada Pasar Gede, Masjid Gede, Makam Hastarengga, situs Watu Gilang, dan Watu Canteng. Sebagai pusat sebuah kerajaan, tata ruang Kota Gede disusun dengan prinsip catur gatra tunggal atau catur sagatra. Artinya ada 4 komponen penting yang membentuk kota sebagai satu kesatuan, yaitu pasar, keraton, masjid, dan alun-alun. Saat ini masih dapat dijumpai 2 komponen, yaitu Pasar Gede dan Masjid Gede. Meski mengalami kerusakan akibat gempa tahun 2006, namun kedua bangunan tersebut masih berdiri kokoh menjadi pusaka kebudayaan khas Kota Gede. Karena itu kami menyambut baik diterbitkannya buku Tata Kota Kerajaan Mataram yang ingin mengajak anak-anak dan generasi muda untuk mengenal pusaka Kota Gede. Semoga Kota Gede dan berbagai pusaka peninggalannya tetap lestari dan anak-anak ikut berperan dalam mewujudkannya. Kota Gede mengawali harinya dengan kesibukan menjelang fajar di Pasar Legi. Sinar lampu simpang jalan sepagi itu belum saatnya dipadamkan. Pasar Legi sudah hiruk-pikuk dengan sayur mayur dan buah-buahan. Berkeranjang-keranjang dagangan antri diturunkan dari Mataram mobil angkutan. Aku terjaga bersama gaduh usungan barang kian kemari. Selingan teriak pemikulnya minta disilakan. Inilah geliat pertama yang mendadak mengusir sisa kantuk dan sunyi malam di Kota Gede. Aku sungguh bersyukur ini bukan mimpi. Aku terbelik dari tidurku benar-benar sadar. Di tengah bekas ibu kota Kerajaan Mataram. Ya, dari kemarin aku sudah kembali lagi ke tempat kelahiranku ini. Tentu aku sengaja pulang dan singgah di dalam pasar. Bukan lantaran tertarik jadi pedagang, aku cuma seekor burung perkutut. Kentara orang-orang sejenak meninggalkan kesibukan mencari air wudhu lalu pergi sembahyang. Setelah itu kegiatan Pasar Legi kembali seperti air laut pasang di pagi hari. Penjual jenang sungsum, gudeg, dan panganan sarapan pagi muncul dan dikerumuni pembeli. Wah, ini membuat perutku terasa lapar. Aku coba berkeliling, barangkali ada sesuatu yang sesuai untuk disantap. Di dalam lorong-lorong pasar, kerudukan plastik penutup pedagang mulai disingkapkan pemiliknya. Aroma yang khas, campuran bau palawija, cabai, terasi, dan ikan asis yang menyengat meraba ke udara. Rupanya pasar tradisional juga semacam kamus bagi indera penciuman manusia. Segala jenis bau dari alam disediakan, contoh, dan dimanfaatkan di sini. Aku berbelok menuju wilayah penjajah kacang dan biji-bijian. Tiba-tiba ada suara tak terduga menyapaku. Hai! Seekor burung gereja menguntitku dari belakang. Kamu pendatang baru di sini. Kok kamu tahu? Sambil hinggap di atas sekarung biji jagung. Aku menjawab sekenanya. Jelas, kami baru hari ini melihatmu. Dia mencolok di dekatku. Aku lahir di sini dan dibesarkan di Kota Gede. Kamu asing di pasar sini. Dia menoleh ke sekeliling menerusukkan, sebaiknya kamu tidak masuk daerah berbahaya ini. Berbahaya? Baru selesai aku bertanya, seenggok sapu lidi dikipaskan seseorang mengusir kami. Brak, hampir saja aku terkena sapunya. Seketika kami berdua melesat di udara, menjauh mara bahaya itu. Ayo ikut aku keluar, seru burung gereja padaku. Kali ini aku mesti menurutinya. Hanya selang beberapa menit situasi luar pasar kulihat semakin marak. Kalau tidak dibilang semrawut, hilir mudik anak sekolah dan pegawai kantoran mulai membanjiri jalan. Belum lagi arus sepeda motor pembelanjaan, mereka sempat membuat kendaraan roda 2 pengangkut ayam potong dan gerabah terhimpit menyangkut di luar jalur parkir.
juga kaleng kerupuk dan mainan kanak-kanak. Itu belum seberapa. Komentar burung gereja mengajak berhenti di pelantaran bawah pohon waru. Sekawan burung gereja tengah mengais rontokan karung-karung makanan yang baru diusung lewat situ. Puncaknya tengah hari nanti. Hari ini kebetulan Selasa Legi, hari pasaran Sar Gede atau Kota Gede. Biasanya nanti macet total. Burung gereja masih cerocos soal lalu lintas. Wah, kedengarannya seperti jalan Tamrin di Jakarta ya. Namun bukankah tempatku berada sekarang ini juga pusat jalan utama ibu kota Mataram dulu? Sekiranya boleh dibandingkan dengan bundaran HI yang sering kutengok di layar TV. Ibu kota manapun di dunia mengenal tokoh-tokoh perancang tata kota mereka. Demikian pula Kota Gede. Kita harus mengenang seorang Dandang Sutawijaya. Hei, jangan melamun. Bentuk burung gereja mencegah pikiranku ngelantur. Kita mesti cepat-cepat makan. Tempat ini sebentar lagi digunakan untuk atraksi tukang jual obat. Sungguh tidak menyesal aku sudah berada di Pasar Legi atau Sar Gede. Sebutan yang belakang jadi nama Kota Gede. Inilah tempat satu-satunya aku merasakan pulang. Di sini dulu aku diasuh seekor induk burung puter yang asyik sekali bila mendongeng sejarah raja-raja Mataram. Antara lain demi alasan itu sebenarnya aku pulang. Sesaat kemudian kami berdua telah melayang melintas atap-atap rumah menuju arah selatan pasar. Dengan mudah dan cepat aku dapat sahabat pula. Wow, ini indah. Panorama yang selama ini ingin kusaksikan sendiri. Formasi pasar, masjid, alun-alun, keraton merupakan kombinasi antara perekonomian, spiritual atau ibadah, sosial dan pemerintahan. Indukku menyambut dengan istilah catur sagotro. Konon semua masjid gede ini cuma gubuk bambu yang bersahaja. Di sini Ki Ageng Pemanahan bersama putranya Danang Sutawijaya singgah. Mereka singgah setelah menemukan lokasi yang dikehendaki di dalam hutan mantok. Lokasi tersebut ditandai dengan adanya pohon beringin tua yang amat rindang. Beberapa puluh meter jaraknya dari gubuk ini, paling tidak begitu penuturan yang kudengar dari induknya. Aku sempat merinding membayangkan peristiwa nyaris 5 abad silam. Mereka memulainya dari mendirikan Pasar Legi. 30 tahun kemudian Sutawijaya sepeninggalan ayahnya mengumumkan gelarnya sebagai Panembahan Senopati. Dia menyatukan Demak Pajang dan Pati di bawah kerajaan Mataram. Pekerjaan besar ini tentu berasal dari cita-cita yang dibinanya dalam gubuk sederhana di tengah kesenyapan hutan. Masjid ini diresmikan tahun 1587. Sahabatku menjelaskan lagi. Seolah aku seorang turis, aku mengangguk-ngangguk mengiyakan. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kami sedikit memutar ke ufuk barat, melewati kompleks bangunan makam raja-raja. Sahabatku ini cukup jeli, dia mengajakku terbang rendah agar tak terlewatkan, menikmati dari dekat bentuk-bentuk cepur tebal. Sebetulnya tidak aneh, pusat kerajaan Islam dibangun dengan corak dan gaya Hindu. Jika seksama diperhatikan, tata kota Demak, Pajang, Pati, Jepara, Kudus, apalagi Kota Gede, melestarikan unsur budaya lokal sebelum Islam. Misalnya penempatan makam di dalam lingkungan masjid, penghormatan makam di lingkungan masjid, ada kaitan dengan tradisi membuat candi bagi tokoh yang meninggal zaman Hindu-Buddha. Susunan tembok-tembok cempuri dengan lapisan gapura padu raksa kelihatan meniru urutan upacara bersih diri. Upacara bersih diri ini dilakukan manakala hendak menghadap tokoh atau leluhur yang meninggal dalam khasanah pra-Islam. Loh, di mana si pemandu wisataku? Aku tiba-tiba sadar terpisah dari sahabatku itu. Entah salah siapa tadi, kami sampai tercerai begini. Terakhir ku ingat dia menjelaskan perihal padu raksa. Apakah lantas mengira menurutinya hingga di sana? Dasar si burung masjid gede. Aku berhenti pada sebatang pohon kluwi dengan harapan dia akan menyusul. Tak jauh dari tempatku bertengger,
tampak menyebul sisa-sisa reruntuhan tembok bata yang sebagian masih berbentuk. Tembok itu meski dulunya tebal dan kokoh, sekarang rapuh terkikis usia. Oh, berarti posisiku sekarang di batas selatan benteng kota kuno ini. Indukku mengatakan Kota Gede terletak di antara apitan Sungai Elo di sebelah timur dan Gajah Wong di barat. Sepasang sungai ini selain memberi pasokan air dan sarana transportasi, sekaligus menjadi pembatas alam untuk pertahanan wilayah. Ki Ageng Pemanahan telah memperhitungkan itu semua. Namun kota benteng yang paripurna baru terwujud pada masa Panembahan Senopati. Kota benteng itu dilingkari parit-parit buatan dari aliran air Sungai Elo dan Gajah Wong. Persoalan tata kota dewasa ini memang sudah sangat berbeda. Indukku bilang kalau itu semua jalan masuk ke Kota Gede harus lewat semacam jembatan. Pada malam hari jembatan itu ditutup melalui tali-tali yang mengangkatnya ke atas. Lumrah, setelah maghrib dokar-dokar terpaksa berderet di luar jaga untuk menanti calon penumpang esok paginya. Hamparan atap rumah yang rapat terbentang depan pandanganku. Katanya rumah perkampungan penduduk Kota Gede memiliki keunikan yang mengundang banyak minat pelancong. Dari jarak ketinggianku terbang, hampir mustahil kulihat keindahan tertentu yang menyalip di bawah sana. Sahabatku kini apalagi mengajak mengendari udara lebih kencang. Gambaran yang kutangkap makin jelas sekarang adalah Kota Gede dengan Catur Sagotro. Catur Sagotro menjanjikan upaya pembangunan keseimbangan alam duniawi dan akhirat antara hubungan raja dengan rakyat yang dipimpinnya. Panembahan Senopati telah meletakkan batu pertama sebuah ibu kota klasik Jawa. Terbukti itu tetap berdekung hampir 500 tahun, mengurangi zaman kolonialisasi dan Perang Dunia Kedua, serta siap mengadu pesonanya di era global. Aku sudah kembali di atas Pasar Legi. Benar juga, iring-iringan kendaraan merambat di persimpangan yang membelah kota itu. Di sela-selanya kulihat andong-andong kendaraan ulang-alik tradisional dari sini ke Pasar Beringharjo yang gonti. Bersama Pasar Legi, andong-andong ini seolah bagian yang tak bakal pernah berubah dalam Kota Gede. Kami meneruskan ke utara pasar, serta merta ku ingat orang yang memelihara kami bernama Wiroto, memiliki bengkel kerajinan perak di rumahnya. Tidak ada salahnya menanyakan ini. Di mana wilayah yang banyak rumah perajin perak? Sahabat kontan menjawab, di depan kita inilah tempat mari kita hinggap melihat-lihat. Nama-nama tempat di Kota Gede dulu bisa menunjukkan kalangan penghuninya. Aku sering dengar bahwa Kampung Jagalan dulu tempat penjagal, Pandean tempat pandai besi, Maragen tempat pembuat sarung keris. Indukku suka menyebutnya toponim. Aneka nama tempat itu menarik karena mengisahkan bagaimana lingkungan itu tadinya terbentuk. Zaman sekarang apakah kita mungkin berlaku untuk mencari alamat Pak Wiroto? Apakah perajin perak akan tetap tinggal berkelompok di wilayahnya terus? Namun itu sering diberikan pada suatu ketika di suatu tempat. Seperti penamaan burung gereja. Kenyataannya banyak burung gereja bisa tinggal di masjid, pura atau wiharaja. Sahabatku satu ini bukan sembarang burung gereja. Lihatlah dia mulai kasuk-kusuk. Dia mendatangi beberapa ekor burung sejenis yang sedang bercengkraman di ujung sebuah gang sempit. Hasilnya dahsyat sekali. Aku tidak menyangka sama sekali. Hanya berbekal ciri-ciri rumah yang kuberikan sahabatku ini. Wow, mengerahkan hampir seluruh burung gereja di Kota Gede. Mereka secara serentak membantu mencarinya. Aku sungguh beruntung hari ini. Coba bayangkan, tidak sampai 10 menit kemudian, aku sudah diantar beramai-ramai oleh mereka. Ya, beramai-ramai, karena jumlah mereka mencapai ratusan. Aku diantar langsung sampai di atap rumahku dulu. Fantastis. Terima kasih sahabat sejatiku. Hati tiba-tiba berdegup kencang. Sebelum masuk melalui halaman rumah yang terbuka, kawanan burung gereja itu menontonkan di sekeliling rumah. Mereka bertengger di genteng,
tiang listrik, daun, jendela. Pokoknya ada di mana-mana. Aku mengagum sebentar sebelum turun ke dalam. Suaraku merdu sekali. Katanya seperti berbunyi kong. Burung-burung gereja itu terpakau mendengarkannya. Aku segera berkutut kandidat juara nasional tahun depan yang berasal dari kota gede, melarikan diri pulang. Aku ingin menjenguk seekor burung puter. Induk asuhnya begitu bunyi lagu kulontarkan. Aku memulai masuk ke dalam rumah. Keadaannya tidak cukup banyak berubah. Buru-buru aku menuju ke selasar tempat sangkar kami dulu bergelantungan. Sunyi. Mungkin Pak Wiroto sedang keluar rumah. Yang lainnya entah kemana. Sekilas kutangkap tergolek di atas tumpukan peti-peti barang sebuah sangkar besar yang biasa dihuni indukku. Ya, dalam sangkar itulah kami disuapi dan mendengar dongengannya. Sangkar itu kini kosong dan berdebu. Antara lama terbengkalai, jantungku seperti mendadak terhenti. Tak lagi ada satupun burung peliharaan Pak Wiroto di selasar ini. Dulu suara putar dan suaraku sehari-hari membahana di sini. Sekarang senyap. Apa yang terjadi? Sahabatku bersama kawannya mengendap-endap turut masuk ke selasar. Mereka memperhatikanku yang bengong. Aku mendudukkan kepala. Apakah tak ada kesempatan lagi menemui induk asuh yang sangat kurindukan? Menjelang sore kemarin aku tiba kembali di kota gede dan bermalam di pasar. Hari ini sambil lalu berkeliling aku telah menyaksikan sendiri kota kelahiranku. Kota kuno yang tersohor itu. Hampir sepanjang hidup aku tersekap dalam sangkar. Aku hanya kenal tempat asuhku ini lewat kisah penuturan indukku. Satu lagi, itulah yang sekarang sudah menambung lagi. Suaraku tergaung di serisi rumah. Adakah keajaiban dapat membantu jika hari ini memang hari keberuntunganku? Keajaiban rupanya benar-benar terjadi. Sayap-sayapku dengar suara putar berdekur dari belakang. Rumah suara itu lirih, tapi aku segera dapat mengenali sumbernya itu. Jelas induk asuhku. Dia sedang menyahut nyanyianku. Aku bergegas terbang ke belakang rumah, meninggalkan kerumunan burung gereja yang makin berjibun di selasar. Dalam sangkar lebih sempit yang menggantung di sudut teras, menghadap ke pelataran tempat jemuran itu. Aku temukan indukku. Indukku berkaca-kaca sedang menyambut kedatanganku. Aku pasti sudah memeluk erat-erat jika dapat menelusup ke dalam sangkarnya. Aku tidak dapat berkata-kata. Aku puas memandangi wajahnya saja. Kami mendengar berita radio mengenai lomba yang selalu kamu menangi. Pak Wiroto sekeluarga sangat bahagia. Seluruh kota gede kurasa akan bangga. Aku hanya sanggup mengangguk dan menatapnya. Dulu ada seekor purputut. Dia mulai mendongeng lagi. Terbang dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Konon dia jelmaan Pangeran Joko Mangu. Maka muncullah Majapahit. Menjelang kerajaan Jawa Timur itu runtuh, Joko Mangu terbang lagi ke pantai Jawa Tengah. Maka muncullah kerajaan Demak. Tak begitu lama Joko Mangu pindah ke pedalaman Jawa. Nah, di tanah Mentowak muncul dinasti kerajaan Mataram. Aku terus menyimak tanpa tahu apa maksud, tapi terus terang nikmat sekali mendengar lagu suaranya bercerita. Serasa aku menjadi piyik kembali. Joko Mangu hanyalah legenda. Tidak usah percaya. Dia menatapku tajam seperti dulu kalau aku bandel. Dan perlu diyakinkan sesuatu, kami bukan Joko Mangu. Kamu pasti nekat melarikan diri ke sini. Mungkin untuk mencicip kebebasan, kamu ingin melihat sendiri kenyataan di luar sangkar. Melihat kota gede tak lagi sekedar mendengar kisah-kisahnya. Dia sedikit atur nafasnya, lalu melanjutkan. Sesudah itu semua, kamu tidak akan cocok hidup di luar seperti mereka. Burung gereja itu, duniamu setengah dunia manusia. Kamu dilatih, dimandikan, diberi vitamin supaya suaramu bagus dan jadi juara. Burung gereja itu tidak. Aku sekarang menangkap petuanya. Kembalilah ke sana, bernyanyilah di arena-arena kejuaraan. Nyanyikan tekan tempat asalmu ini, kota gede. Nyanyikan sejarah yang membentang panjang itu agar seluruh dunia mendengarkannya.
Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam di Pulau Jawa terdapat banyak, namun sedikit di antaranya yang memiliki pusat kerajaan di daerah kedalaman. Kerajaan-kerajaan pada umumnya sejarah Hindu-Buddha memiliki pusat di pesisir pantai. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang pusat kerajaannya berada di pedalaman Pulau Jawa. Kerajaan Mataram dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim suatu cabang mingkrat keturunan penguasa Majapahit. Asal-usulnya adalah suatu kadipaten di bawah Kesultanan Panjang berpusat di bumi Mentawai yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Kerajaan Mataram termasuk ke dalam 4 kerajaan di Jawa yang memiliki pengaruh kekuasaan yang luas, selain Kerajaan Banten, Demak, Cirebon, dan Panjang. Kerajaan Mataram hampir menguasai seluruh wilayah di Jawa, terlebih di Jawa Timur. Kesultanan Mataram berkembang pesat dan menguasai beberapa kerajaan di sekitar dimulai dari Pajang. Mataram juga menguasai bandar-bandar di pesisir pantai utara Jawa dalam rangka mengembangkan kekuasaan ekonominya. Dalam makalah ini aku dibahas bagaimana proses berdirinya dan jatuhnya Kerajaan Mataram Islam. Mataram merupakan sebuah kerajaan agraris yang letaknya di selatan Jawa, meskipun jalur perdagangan yang sering dilalui berada di utara Jawa. Proses pendirian Mataram itu tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Menurut Bose, Mataram merupakan transformasi kekuasaan dari Majapahit yang beralih ke Demak, yang sudah merupakan kerajaan bercorak Islam yang merupakan perpindahan belaka pusat kerajaan dari Keraton Majapahit ke Bintara. Demak kemudian beralih ke tangan Joko Tingkir yang terletak menjadi Sultan Panjang. Kemudian berpindah pula ke tangan Senopati Ing Alogo yang kemudian membangun Mataram menjadi kerajaan besar. Dalam perkembangannya, Mataram menjadi sebuah kerajaan yang kuat, berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jawa. Namun beberapa faktor menjadi penyebab keruntuhan kerajaan ini. Faktor penyebab berdiri dan runtuhnya kerajaan Majapahit ini yang akan dibahas kali ini. Puncak kejayaan Mataram Islam. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sutowijoyo, Raja Mataram banyak menghadapi rintangan. Para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk pada Panjang pemberontak ingin lepas menjadi kerajaan merdeka. Akan tetapi Sutowijoyo berusaha mendudukan bupati-bupati yang menantangnya dan kerajaan Mataram Islam berhasil meletakkan landasan kekuasaan mulai dari Galuh, Surabaya sampai Pasuruan, Jawa Timur. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, Panembahan Senopati melancarkan serangan-serangan ke daerah sekitar. Misalnya dengan melakukan Ki Ageng Mangkrit dan Ki Ageng Giring. Pada tahun 1590, Panembahan Senopati atau biasa disebut dengan Senopati menguasai Madiun, yang waktu itu bersekutu dengan Surabaya. Pada tahun 1591, ia mengalahkan Kediri dan Cipang, lalu melanjutkan dengan penaklukan Pasuruan dan Tuban pada tahun 1598 sampai 1599. Sebagai Raja Islam yang baru, Panembahan Senopati melaksanakan penaklukan-penaklukan itu untuk mewujudkan gagasan bahwa Mataram harus menjadi pusat budaya dan agama Islam untuk menggantikan atau melanjutkan Kesultanan Demak. Setelah Sutowijoyo mangkat, tahta kerajaan diserahkan oleh putranya, Mas Jolang, Prabu Honyongkrawati, yang dikenal juga sebagai Panembahan Sedo ing Krapyak. Setelah itu tahta beralih sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang bergelar Adipati Martopuro. Ternyata Adipati Martopuro menderita penyakit syaraf, sehingga tahta beralih ke pulung sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang pada masa pemerintahan Mas Rangsang. Mataram mengalami masa keemasan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung muncullah kembali para bupati yang memberontak, seperti Bupati Pati, Lasem, Tuban, Surabaya, Madura, Blora, Madiun, dan Bojonegoro.
Untuk memudahkan pemberontakan itu, Sultan Agung mempersiapkan sejumlah besar pasukan, persenjataan, dan armada laut, serta menggembleng fisik dan mental. Usaha Sultan Agung akhirnya berhasil pada tahun 1625 Masehi. Kerajaan Mataram berhasil menguasai seluruh Jawa, kecuali Banten, Batavia, Cirebon, dan Belambangan. Ia memindahkan lokasi keraton ke Karta. Akibat terjadi gesekan dalam penguasa perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram lalu berkolasi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Untuk menguasai seluruh Jawa, Sultan Agung mencoba merebut Batavia dari tangan Belanda. Namun usaha Sultan mempersiapkan pasukan di bawah pimpinan Tumanggung Bureksa dan Tumanggung Sura Agul-Agul pada tahun 1628 untuk mengempang Batavia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan Mataram bersemangat menyusun kekuatan yang lebih terlatih dengan persiapan yang lebih matang. Maka pada tahun 1629 pasukan Sultan Agung kembali menyerbu Batavia. Kali ini Ki Agung Jumina, Ki Agung Purbaya, Ki Agung Puger adalah para pemimpinnya. Penyerbuan dilancarkan terhadap benteng Hollandia, Bommel, dan Wespa. Akan tetapi serangan ini kembali dapat dipatahkan hingga menyebabkan pasukan Mataram ditarik mundur pada tahun itu juga. Karena sudah menguasai hampir sebagian besar wilayah di Jawa, khususnya Jawa Timur, dan menguasai pusat perdagangan di pesisir pantai utara Jawa, Mataram mencapai masa puncak kejayaannya. Yang pertama, bidang politik. Kemajuan politik yang dicapai Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam. Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Usaha ini dimulai dengan menguasai Gresik, Jaratan, Pamekasan, Sumenep, Samprang, Pasuruan, kemudian Surabaya. Salah satu usahanya mempersatukan kerajaan Islam di Pulau Jawa ini ada yang dilakukan dengan ikatan perkawinan. Sultan Agung mengambil menantu Bupati Surabaya, Pangeran Pekik, dijodohkan dengan putrinya yaitu Ratu Wandasari. Anti penjajah Belanda. Suatu Agung adalah raja yang sangat benci terhadap penjajah Belanda. Hal ini terbukti dengan 2 kali menyerang Belanda ke Batavia, yaitu yang pertama tahun 1628 dan yang kedua tahun 1629. Kedua penyerangan ini mengalami kegagalan. Adapun penyebab kegagalannya antara lain jarak yang terlalu jauh berakibat mengurangi ketahanan prajurit Mataram. Mereka harus menempuh jalan kaki selama 1 bulan dengan medan yang sangat sulit. Kekurangan dukungan logistik menyebabkan pertahanan prajurit Mataram di Batavia menjadi lemah, kalah dalam sistem persenjataan dengan senjata yang dimiliki kompeni Belanda yang serba modern. Banyak prajurit Mataram yang terjangkit penyakit dan meninggal, sehingga semakin memperlemah kekuatan. Portugis bersedia membantu Mataram dengan menyerang Batavia lewat laut, sedangkan Mataram lewat darat. Ternyata Portugis mengingkari akhir Mataram dalam menghadapi Belanda tanpa bantuan Portugis. Kesalahan politik Sultan Agung yang tidak mendadak kerja sama dengan Banten dalam menyerang Belanda. Waktu itu mereka saling bersaing. Sistem koordinasi yang kurang kompak antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Ternyata Angkatan Laut mengadakan penyerangan lebih awal, sehingga rencana penyerangan Mataram ini diketahui Belanda. Akibat pengkhianatan oleh salah seorang pribumi, sehingga rencana penyerangan ini diketahui Belanda sebelumnya. Bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi meliputi hal-hal berikut ini. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk transmigrasi, daerah yang kering ke daerah yang subur. Dengan irigasi yang baik dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik,
tetapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan. Bidang sosial budaya. Kemajuan dalam bidang sosial budaya meliputi hal-hal berikut. Timbulnya kebudayaan kejawen. Unsur ini merupakan akulturasi dan asimilasi antara budaya asli Jawa dengan Islam. Misalnya upacara grebek yang semula merupakan pemujaan roh nenek moyang, kemudian dilakukan dengan doa-doa agama Islam. Sampai kini di Jawa kita kenal sebagai grebek Syawal, grebek Maulid dan sebagainya. Penghitungan trik Jawa. Sultan Agung berhasil menyusur tarik Jawa sebelum tahun 1633 Masehi. Mataram menggunakan trik Hindu yang didasarkan peradaban matahari, tarik Syamsiah. Berkembangnya Kesultanan Jawa. Pada zaman kejayaan Sultan Agung, ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat, termasuk di dalamnya kesuksaraan Jawa. Sultan Agung sendiri mengarang kitab yang berjudul Sastra Gending, yang merupakan kitab filsafat kehidupan dan kenegaraan. Kitab-kitab yang lain adalah Nistursi, Niti Sastri, dan Atrabata. Kitab-kitab ini berisi tentang anjuran-anjuran budi pekerti yang baik. Pengaruh Mataram mulai mundur setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi selanjutnya. Mataram pecah menjadi dua sebagaimana isi perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Mataram Timur yang dikenal Kesultanan Surakarta di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Silsilah raja dan sistem pemerintahan. Yang pertama, Ki Ageng Pamanahan. Pendiri Desa Mataram tahun 1556, bergerak Panembahan Senopati di bawah pimpinan anaknya. Ki Pamanahan adalah putra Ki Ageng Henis, putra Ki Ageng Selah, menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyi Subina, putri Nyai Ageng Sabah. Ki Pamanahan dan adik angkatnya yang bernama Ki Penjawi mengabdi pada Hadiwijoyo, Bupati Pajang. Yang kedua, Sutowijoyo atau Danang Sutowijoyo, pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 sampai 1601. Bergelar Panembahan Senopati ing Alaga, Caidina Penakrapan Kaifatullah Tanah Jawa, dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Yang ketiga, Raden Mas Jola, Panembahan Hanyangkrawati atau Sri Kusuma Wardana, Adi Prabu Hanyangkrawati Senopati ing Laga Mataram, raja kedua Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Putra Panembahan Senopati, raja pertama Kesultanan Mataram. Ibunya bernama Ratu Mas Waksiktawaji, putri Ki Ageng Panjawi penguasa Pati. Yang keempat, Raden Mas Rangsang, Sultan Agung Adipati Prabu Hayakusuma, nama asli Raden Mas Jatmika, lahir Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593, wafat Karta, Kesultanan Mataram pada tahun 1645. Yang kelima, Amangkurat pertama, Sri Susuhan Amangkurat Agung. Lalu Amangkurat kedua, nama asli Amangkurat kedua ialah Raden Mas Rahmat. Amangkurat ketiga, nama aslinya adalah Raden Mas Sutikna. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam runtuh akibat adanya campur tangan VOC sejak zaman pemerintahan Sunan Amangkurat pertama, yang meliputi hal politik untuk melawan Turnajaya. Akibat muncul pemberontakan Turnawijaya Madura yang dibantu oleh Pangeran Kajoran dan para pejabat dan masyarakat yang sudah sangat tertekan. Tanggal 28 Juni 1677, Turnajaya berhasil merebut Istana Pleret. Amangkurat pertama, Mas Rahmat melarikan diri ke barat. Istana Pleret berhasil direbut kembali oleh Pangeran Puger yang menyerang di Jenar. Babat Tanah Jawi menyatakan dengan jatuhnya Istana Pleret menandakan berakhirnya Kesultanan Mataram. Sepeninggalan Amangkurat pertama, dia digantikan oleh Amangkurat kedua.
sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pada masanya, keraton dipindahkan lagi ke Kartasura pada tahun 1680. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.